pertanyaan untuk masuk ke dalam kejiwaannya. Ini sebetulnya menarik jadi sebetulnya kita bisa melihat menggunakan data yang kemarin. Kira-kira misalnya kita sebutkan aja gitu kasih nama. Kira-kira kalau saya mengambil 2 catatan dan 3 catatan digabungkan, dia akan jadi siapa namanya. Ini menarik. Dan Bapak Ibu kan punya 1 kolom ya. Ini jadi dekade. Ini 1 dekade setengah. Digabungkan menjadi karakter ini karakter fiksi. Ini mulai bisa dibangun untuk kemudian dia lebih spesifik. Karena sebab akibatnya akan lebih nyaman. Kalau kita membangun si karakternya untuk mengembangkan itu akan sinyalnya terlihat. Ini beberapa pertanyaan sebetulnya tidak sulit. Karakter yang dibangun krisisnya apa, kemudian yang seperti apa, kemudian krisis emosional seperti apa, dan internal juga eksternal, lalu perjalanan. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, sebetulnya lintas perjalanan itu sebetulnya satu pergeseran emosi ya yang mulai membentuk seseorang. Nah, ini Bapak Ibu baru udah bisa melihat pergeseran diri sendiri, teman. Kayak teman saya hampir berapa persen? 20% anak-anak seni rupa ITB ini juga, dan mereka mengharapkan apa yang pernah mereka lihat di ketika kuliah. Dan kebanyakan teman-teman saya yang hijrah itu intinya ekstrim. Jadi jadi kalau ini dijadikan karakter seperti menarik. Kenapa emosi-emosi yang spontan kan biasanya orang yang terlalu cepat mengekspresikan ya. Emosi dikit matiin gitu. Terus apakah ketika dia hijrah itu dia emosi saat atau tidak? Karena itu tandanya banyak kan. Nah ini menarik. Sebenarnya perjalanan ini yang menarik ketika karakter ini muncul, karena kita bisa membayangkan kalau saya perjalanan kuliah saya dari lulus S1 itu 20 tahun. Kira-kira 20 tahun lagi mereka akan seperti apa? Apakah tidak tetap di jalan sekarang atau justru kembali lagi untuk menemukan yang lain? Nah ini sebetulnya untuk membicarakan biasanya kalau di Jerman kita selalu membicarakan bahwa tidak ada yang protagonis. Semua orang itu punya sisi baik, sisi buruk. Jadi protagonis itu selalu didesain dia punya sisi gelapnya diperlihatkan. Karena kalau sisi rapuhnya, sisi tidak baiknya tidak diperlihatkan, dia justru jadi rapuh. Justru dengan memperlihatkan sisi gelap itu jadi lebih enak, karena kita akan mudah untuk menggeser ke sisi yang lain. Apakah mau ke sisi baik atau tidak? Biasanya standar ketika ada 2-3 pilihan karena situasi yang tidak nyaman gitu. Misalnya yang paling gampang, seseorang yang akhirnya tertekan karena suatu kondisi, dia mencoba mengambil satu jawaban gitu. Tapi ternyata jawaban ini menggeser ke permasalahan yang lain. Harus kemudian dia coba menyelesaikan juga, ternyata realitasnya itu akan menyebabkan sesuatu yang lebih berat. Nah, sebenarnya tujuannya itu untuk memperbaiki kondisi dunia untuk orang lain, bukan untuk dia. Tapi setelah dia berulang berbuat baik, hasilnya tidak baik, dia kemudian berpikir bahwa dunia memang buruk. Nah, itu mulai keluar sebenarnya sisi yang dia akhirnya seolah-olah mengamini sisi-sisi yang negatif. Nah, permainan ini sebenarnya menarik kalau buat penonton. Sehingga kita akan melihat nanti babak 2 itu punya twist plot. Untuk apakah dia mau dimasukkan jadi antagonis atau dia membantu protagonis. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Keinginan juga kebutuhan. Kalau di level mahasiswa, keinginan dan kebutuhan kebanyakan mereka bingung untuk bilang karakter gitu. Nah, kalau saya biasanya mendekatkan dengan sesuatu yang sifatnya urgensi gitu. Kalau
keinginan tidak didapatkan, karakternya tetap hidup. Seperti kita lah, kita menginginkan sesuatu, tapi ya tidak tercapai. Ternyata hidup kita biasa-biasa aja gitu. Sedangkan kalau kebutuhan tidak mencapai tersebut, konsekuensinya besar. Apakah diri kitanya gitu, atau orang lain. Nah, paling mudah sebetulnya ya kalau keinginan sebetulnya kan material ya, kita pengen material atau material yang berikutnya lebih baik, tapi ternyata tidak tercapai. Ternyata dengan material lama pun kita biasa saja. Nah, biasanya si keinginan ini sebetulnya itu dibuat oleh si antagonis dan juga oleh si protagonis. Tapi keinginan di antagonis, dia menggeser keinginan seolah-olah jadi kebutuhan. Nah, bedanya kebutuhan, kalau kebutuhan saya tidak menghirup udara, ya saya akan mati. Atau saya tidak melakukan suatu hal untuk masyarakat akan mati. Biasanya seolah-olah itu jadinya needs, kebutuhan banget. Nah, menggeser ini sebetulnya itu jadi permainan cerita. Lalu kemudian ini juga menarik, tapi ternyata tidak. Misalnya ya, perubahan tujuan seseorang ya. Misalnya Bapak Ibu pertama kuliahnya apa, terus kemudian di tengah-tengah bertemu dengan konteks yang lain. Jadi akhirnya bergeser, meskipun dua konteks ini sebetulnya dua-duanya positif. Nah, keinginan di sini sebetulnya dia untuk memainkan memainkan emosi, biasanya disebut dengan shifting up kan, kayak kubah yang bergeser seperti itu, dia akan balik lagi. Nah, bentuk permainannya adalah kalau keinginan yang berubah itu bisa dilemparkan semacam treatment. Jadi karakter itu bisa ngikutin kayak apa ya, kalau hewan kan itu dikasih makan dia ikut makan satu, kasih dua makan dua. Nah, ini juga bisa sebetulnya si karakter bisa dikasih makan, dikasih treatment, pola dia akan ngikutin. Nah, jadi kalau kemudian kita bilang bahwa karakternya berhenti dulu nih sekarang, jangan dulu main, yang main karakter yang lain mungkin bisa. Nah, digeser aja gitu keinginannya. Lalu ini yang juga menarik, perilaku karakter utama sama resistensi terhadap perubahan. Biasanya semua orang ya tidak nyaman ya dengan perubahan, apalagi kalau kemudian dia aware bahwa keinginannya bukan kebutuhan, atau kebutuhannya itu urgensi dan tidak bisa dicapai gitu. Dan kemudian atau enggak ada keinginan yang lain yang berbeda dengan karakter yang lain, kemudian ada kebutuhan yang lain. Nah, ini ketika dia bertemu, ada karakter lain yang harus mengalah dan mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Nah, resistensi ini akan bertahan, dia akan melawan standar ini apa ya? Standar mekanisme tubuh ya, mekanisme tubuh kejiwaan seseorang. Nah, ini mah sebetulnya beberapa hal yang mungkin saya share aja kali Bapak Ibu. Buat saya ini menarik sebetulnya berbicara soal apa ya, bagaimana kejiwaan dari karakter sebetulnya sangat berhubungan dengan ya jiwa kita juga ya, jiwa semua orang. Kalau itu satu karakter atau secara umum sih? Jadi satu karakter itu karakter di betul satu program. Nah, ketika ada karakter dua, ya kita akan memberikan dua. Karena biasanya kalau dari atasnya udah bergeser, ke bawahnya masih geser. Jawaban. Mungkin bedanya dari misalnya kayak gini, Bapak Ibu pernah nonton skrip? Ya, teknik halaman. Sebetulnya kan pertanyaan kenapa dia bisa membuat naskah tentang supervisi sebetulnya. Terus apakah memang ada manusia yang pecah jadi 24? Dan memang ada nggak berbis? Kata dia sebetulnya pecah kejiwaan itu aslinya tidak jadi dua, tidak bipolar. Itu bisa jadi banyak. Tapi kata banyak ini sebetulnya dia sifatnya tafsiran. Jadi antara dua itu sama dengan 24 gitu. bipolar. Kalau bipolar kan seolah-olah hitam putih ya, ada sisi putih, ada sisi gelap gitu. Nah, kalau kita bicara apa ya, misalnya membreakdown dua karakter,
atau 3 karakter kemudian dimasukkan melting di satu karakter itu bisa. Nah ini sebenarnya bukannya untuk tadi untuk pergeseran si emosi jiwanya, keinginannya gitu. Karena kan ada beberapa karakter juga ya, atau Betul. dia di awal protagonis ketika ada beberapa karakter terus ya bisa juga ya sih. Karena keberhasilan karakter jenis kita ya, ketika penonton begitu karakternya menjadi jahat kita benci. Tapi kemudian ketika dia bergeser kita mulai memberikan empati. Nah karakternya udah berhasil. Tapi kalau kemudian dia diam saja di satu tempat, empati kita nggak ada, gitu. Atau dia jahat kita nggak senang. Nah itu permasalahan, makanya kita harus mainkan terus. Gitu. Tujuannya untuk biar si penonton terganggu kesadarannya. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita butuh bikin 2-3 untuk hanya satu karakter. Tapi kalau standar ke mahasiswa kasih satu aja. Soalnya mereka kadang-kadang akhirnya jadi curhat kalau mahasiswa. Ya curhatnya yang, wah ini kok mirip saya ya? Jangan saya pecah. Terus saya juga bingung, kamu pecah apanya gitu. Itu jadi backstory ya? Ya, ini backstory betul. Jadi kadang-kadang suka terjadi yang suka jadi problem itu backstory tidak berpengaruh terhadap plot gitu. Nah itu dia gitu. Betul. Di sini sebetulnya makanya tadi ada perjalanan. Jadi ketahuan sebetulnya ya plot pertama kan pulang si pelaku ini ya. Jadi kalau awalnya seperti apa pergeserannya sampai mana? Nah memang si pergeseran itu nggak boleh sampai ujung. Dia harus sampai melar aja gitu. Set, dia lalu balik lagi gitu. Kalau di rumus ya gitu, rumus apa menurunkan karakter secara kejiwaan. Bahkan kalau antagonis aja begitu dia membicarakan rasional itu dan pengalaman, kalau dalam sebuah film ya kadang-kadang penonton itu akan bilang ya semuanya masuk akal, kenapa dia marah ketika dia membunuh gitu, ketika dia membantai Joker ya. ya gitu. Pada saat itu saya kadang-kadang merasa jangan-jangan saya juga psikopat kan. Semua orang psikopat gitu. Nah itu sebetulnya pergeserannya ketika dia mau dijadikan lagi dijadikan protagonis, dia ditarik lagi juga gimana kejahatannya. Nah ini juga Bapak Ibu ada yang pernah mendengar soundboard? Kan kalau anak-anak ya dia bicara soal kebenaran itu harus muncul dari siapa sih? Jadi kalau dalam cerita kan selalu ada keyword yang akan muncul gitu. Biasanya ceritanya akhirnya siapa nih yang membunuh, siapa jagoannya gitu. Setelah persembunyian lama kayak Bapak Ibu kalau nonton Harry Potter ya, kita kan akhirnya tahu bahwa profesor siapa bukan yang Voldemort misalnya. Kita akan berpikir bahwa dia ada di satu titik aja, padahal mah enggak. Nah, permainannya di belakang. Nah sebetulnya yang kemudian membuka itu soundboard. Soundboard itu tidak bisa dibicarakan oleh dirinya sendiri. Jadi kalau mahasiswa bilang, Pak, saya cuma pengen butuh 2 nah, ini nggak bisa, harus butuh lebih. Karena yang bicara kebenaran itu nggak bisa mainnya. Jadi kalau saya membicarakan siapa diri saya, Bapak Ibu nggak bakal percaya. Kalau saya dibicarakan sama ibu saya gitu kan, karena ibu saya kan tidak akan melihat pencapaian saya gitu. Ibu saya melihat waktu saya paranoia gitu, waktu saya lehokan, waktu saya pokoknya nggak jelas. Nah, dia akan membicarakan sesuatu yang lebih nyata.